to my channel. Jangan lupa harus tetap tersenyum walaupun hati sedang dalam keadaan hancur. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips cara menghilangkan rasa cemburu yang berlebih pada pacar gitu. Nah, terutama buat cewek yang sering cemburu gitu, sering dikit-dikit cemburuan banget, dikit-dikit curiga sama pacar gitu tanpa alasan yang jelas. Nah, mungkin ada beberapa orang atau cewek gitu, perempuan yang beranggapan bahwa cemburu itu tandanya sayang. Tapi kalau kita tuh terlalu cemburuan banget, itu justru bisa merusak hubungannya jadi nggak langgeng gitu. Karena kan sebelumnya pasti bakalan ada pertengkaran. Nah, maka dari itu aku punya tipsnya cara menghilangkan rasa cemburu yang berlebih biar kita tuh nggak gampang cemburuan sama pasangan gitu. Nah, simak video aku sampai habis ya. Tips yang pertama, cobalah untuk berpikir positif karena rasa cemburu itu biasanya muncul ketika pikiran negatif kita itu yang sedang berlebihan. Misalnya pacar kamu nggak bisa nemenin kamu makan malam, bukan berarti dia itu pergi sama cewek lain, tapi bisa jadi karena dia itu lagi banyak kerjaan, dia benar-benar lagi sibuk dengan pekerjaannya. Jadi kita harus berpikir positif itu tadi. Tips yang kedua, jangan terlalu fokus pada hubungan asmara aja karena itu akan membuat kamu jadi terobsesi. Kamu akan memikirkan dia secara berlebihan yang nantinya bakalan muncul pikiran yang negatif, sehingga kamu dengan gampangnya, dengan mudahnya kamu bakalan dikit-dikit curiga sama dia, bakalan dikit-dikit cemburuan sama dia. Dan yang ketiga, hindari rasa kepo yang berlebih yang sifatnya itu pribadinya dia, kepribadiannya itu jangan dikepoin gitu, apalagi kepo-kepo yang berlebih. Nah, misalnya contohnya gini, kamu tiap hari selalu ngecek HP-nya dia itu nerima pesan dari siapa aja, dia jalin komunikasi dengan siapa aja. Nah, kalau dengan seperti itu mungkin kamu itu nganggapnya itu bisa menjauhkan atau menghindarkan dari perselingkuhan, menjauhkan dia dari perselingkuhan, itu justru bisa menimbulkan pertengkaran karena kan nanti timbul rasa kesalahpahaman, jadi itu harus dihindari. Yang keempat, hilangkan kebiasaan kamu membandingkan dirimu sendiri dengan perempuan lain. Nah, misalnya kamu lihat perempuan yang lebih cantik gitu, terus kamu itu berpikiran gini, nah itu perempuan lebih cantik, lebih cocok sama dia, dan aku itu enggak cocok deh, kayaknya yang lebih cocok itu dia. Nah, seperti itu artinya kamu merasa kalah dengan wanita itu dan kamu itu takut kehilangan dia gitu. Jadi kamu nggak perlu berpikiran seperti itu. Kalau dia sayang sama kamu, pasti dia juga akan memilih kamu, nggak memilih perempuan lain. Tips yang kelima, membangun rasa kepercayaan dengan masuk ke lingkup pergaulannya. Nah, mungkin rasa cemburu itu muncul bukan karena kamu itu yang terlalu cemburuan, tapi mungkin muncul karena kamu yang kurang piknik atau kurang mengenal pergaulan pasangan kamu, pergaulan pacar kamu gitu. Nah, jadi misalnya kalau memang itu yang jadi penyebabnya kamu cemburu, kamu minta sama pacar kamu atau pasangan kamu gitu buat ngenalin kamu sama teman-teman kamu biar kamu nggak salah paham gitu. Tips yang keenam, kurangi rasa memiliki yang berlebihan gitu. Nah, jadi dulu sebelum dia itu jadi pacar kamu gitu, dia kan pasti punya banyak teman laki-laki dan perempuan gitu. Nah, berhubung sekarang kamu menjalin hubungan sama dia, pacaran sama dia, pasti kamu juga ingin memiliki dia sepenuhnya. Tapi kalau misalnya hal itu nggak terjadi, kamu bakalan cemburu kalau misalnya melihat dia sama orang lain. Nah, itu yang harus kita hindari. Dan tips yang ketujuh, percayalah kalau misalnya dia itu sayang, benar-benar sayang sama kamu, pasti dia akan setia sama kamu. Nah, kamu mungkin bisa memantau dia, tapi nggak bisa memantau sepenuhnya dalam 24 jam. Kamu nggak bisa terus-terusan mengecek HP-nya dia dapat pesan dari siapa aja. Ketika dia pas lagi di tempat kerja, kamu juga nggak bisa memantau dia itu pas di tempat kerja itu komunikasi sama siapa aja, dia ngobrol sama siapa aja, deket sama siapa aja. Terus setelah itu dia pulang dari tempat kerja, dia nongkrong sama siapa aja, ketemu sama siapa aja. Kamu nggak bisa terus-terusan memantau itu dalam 24 jam. Jadi satu-satunya cara, kamu itu harus percaya sama dia dan kamu harus berdoa bahwa dia itu pasti bakalan setia sama kamu gitu. Dan kamu itu jangan lupa berdoa agar hatinya dia itu selalu terjaga, selalu untuk kamu. Yang kedelapan, move on dari masa lalu yang menyakitkan. Nah, mungkin ada ya rasa cemburu yang muncul itu karena pengalaman di masa lalu yang pahit gitu.
Mungkin dulu kamu punya mantan yang nyakitin kamu, nyelingkuhin kamu, yang ujung-ujungnya ninggalin kamu, atau mungkin kamu punya orang tua yang bercerai karena adanya orang ketiga. Tapi nggak semua laki-laki seperti itu. Jadi ya yang lalu itu biarlah berlalu dan hadapi masa depan dengan berpikir positif. Yang kesembilan, kamu harus cari tahu dulu alasannya kenapa kok kamu itu cemburu. Karena kan nggak mungkin ya ada asap kalau nggak ada apinya. Jadi kamu harus cari tahu dulu dari mana itu sumbernya. Nah, mungkin kamu itu cemburu sama dia karena kamu itu sering melihat dia itu menyembunyikan HP-nya, atau mungkin kamu itu sering melihat dia itu sembunyi-sembunyi nerima telepon pas lagi sama kamu. Nah, kalau memang itu yang jadi pemicunya, kamu harus nyari tahu dulu itu penyebabnya gitu. Penyebabnya itu apa? Yang ke-10, bicara sejujurnya sama dia gitu. Jadi kamu jangan memendam rasa cemburu, apalagi pakai rasa amarah, rasa curiga gitu. Karena kalau terus-terusan seperti itu yang terbenak di hati kamu, ada rasa cemburu, ada rasa curiga, amarah yang berlebihan, itu akan membuat kamu jadi sakit hati yang berlebih karena nggak ada solusi, nggak ada jawabannya, kamu nggak dapat jawaban apa-apa gitu. Karena kan dia juga nggak tahu kalau selama ini sikapnya dia itu telah membuat kamu jadi cemburu, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah, kamu omongin sama dia, kamu komunikasikan sama dia, selesaikan secara baik-baik, kamu selesaikan sama-sama biar ada titik terangnya. Jangan diem aja kalau misalnya lagi ngambek gitu. Nah, jadi itu tipsnya biar kita itu nggak gampang cemburu sama pacar gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah menerapkan apa yang aku sampaikan dari 10 itu tadi, insya Allah lah kamu dengan lebih percaya lagi sama dia, jadi nggak gampang cemburu itu tadi. Nah, sampai di sini aja video kali ini. Makasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini, dan kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan tinggalkan juga kritik dan sarannya juga. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye.